Drama seolah tak pernah lepas dari kehidupan Nikita Mirzani. Sensasi yang dia tebar seakan tidak ada habisnya. Selain itu, berbagai kasus hukum, isu prostitusi dan kontroversi kerap menderanya. Salah satu drama panjang adalah perseteruannya dengan anak kandungnya, Laura Meizani alias Loli. Pada waktu masih berseteru dengan anaknya, artinya di saat yang bersamaan, Nikita melaporkan Fadel Badjideh ke Polres Metro Jakarta Selatan. Fadel dituduh melakukan persetubuhan dengan Loli yang masih di bawah umur. Fadel juga diduga memaksa Loli untuk menggugurkan kandungannya. Fadel pun akhirnya ditangkap polisi. Namun, Fadel membantah itu semua. Jangankan menyuruh menggugurkan, berhubungan badan saja tidak pernah. Begitu bantahan Fadel melalui kuasa hukumnya. Lantas siapakah yang benar? Bagaimanakah pula perang buka-bukaan aib antara Nikita dan Loli itu berakhir? Akankah percintaan Loli dan Fadel berujung pada penjara buat Fadel? Inilah kisah selengkapnya. Namun, sebelumnya silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Perpisahan Nikita Mirzani dengan Antonio De Dola pada tahun 2023 berdampak pada Loli. Anak sulung Nikmir itu diminta ibunya untuk menjelek-jelekan Antonio di media sosial. Karena Loli menolak, jadilah hubungan anak dan ibu itu menjadi renggang. Di media sosial keduanya saling membuka aib. Bahkan, ajudan Nikmir, Mail Syahputra, turut menyerang Loli di media sosial. Terlebih saat Loli pindah ke Inggris untuk melanjutkan sekolah menengah atas, Loli merasa terbantu dengan Antonio saat di Eropa yang memberikan tumpangan tempat tinggal. Meski kemudian pindah, numpang di rumah Mami Eda, temannya di Inggris, dan terakhir memilih kos. Semenjak Loli berpacaran dengan Fadel pada Januari 2024, hubungan Nikita dan Loli semakin memburuk. Nikita dan Fadel juga kerap saling menyerang di media sosial. Sampai kemudian muncul isu Loli hamil dan melakukan aborsi atas suruhan Fadel. Salah satu yang membicarakan hal ini adalah asisten Nikmir, Mail. Puncak dari perseteruan itu, Nikita Mirzani melaporkan kekasih anaknya, Fadel Badjideh, ke kepolisian. Fadel memiliki nama lengkap Fadel Al-Fajar Badjideh, berdarah campuran Arab dan Kupang. Ia berprofesi sebagai dancer yang sudah digeluti sejak kelas 4 SD. Berbagai ajang, lomba dancer, dan unjuk bakat pernah diikuti Fadel. Di antaranya, We Dance dan Indonesia Got Talent. Fadel bersama kakaknya, Martin Badjideh, membuat grup dancer VLADD. Nikmir melaporkan Fadel ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait perlindungan anak pada hari Kamis 12 September 2024. Loli menurut Nikita telah menjadi korban persetubuhan anak di bawah umur dan dipaksa untuk menggugurkan kandungan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Loli dilaporkan telah 2 kali menggugurkan kandungan, diduga atas perintah dan paksaan dari Fadel. Sebagai bukti yang menguatkan dugaan tersebut, Nikmir menyertakan bukti berupa foto Loli yang sedang hamil. Bukti tersebut didapat Nikmir dari C, temannya Loli, warga negara Singapura. Polisi kemudian memproses laporan itu ke tahap penyidikan. Nikmir dan beberapa saksi dipanggil oleh pihak kepolisian pada hari Selasa 17 Agustus 2024. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, menjelaskan bahwa Nikmir diperiksa dengan 4 saksi lainnya yang berinisial C, Y, D, dan M. Keempat saksi tersebut merupakan teman Loli. Mereka itu teman media sosial saudara LM yang sering mendapat curhat. Begitu penjelasan AKP Nurmadewi. Menurut hasil penyidikan, diduga L telah menjadi korban persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Fadel.
Anak yang masih di bawah umur itu juga diduga telah melakukan aborsi kehamilannya sebanyak 2 kali atas perintah kekasihnya tersebut. Kejadian tersebut bermula pada Januari 2024. Sebuah perumahan di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Loli yang kala itu masih berusia 16 tahun dan Fadel 19 tahun berkenalan dan berpacaran. Hubungan asmara itu kemudian berlanjut hingga melakukan hubungan layaknya suami istri. Dalam berita acara pemeriksaan polisi, Loli mengaku sudah 10 kali berhubungan badan dengan Fadel. Hingga pada bulan Mei 2024, Loli dinyatakan hamil, lalu menggugurkan kandungan diduga atas perintah dan paksaan Fadel dengan mengkonsumsi pil penggugur kandungan dicampur dengan minuman berkarbonasi. Pada saat mengkonsumsi pil itu, bahkan disaksikan oleh Fadel melalui sambungan video call. Kepada kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel Bajideh membantah semua tuduhan yang mengarah kepadanya. Ia mengatakan bahwa dugaan dirinya berhubungan intim dan memaksa anak Nikita Mirzani untuk aborsi adalah fitnah. Pada September 2024, Loli yang telah kembali ke Indonesia dan tinggal di sebuah apartemen dijemput Nikmir dengan didampingi kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan bersama dengan unit pelaksana teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P3A). Penjemputan itu dalam rangka untuk dilakukan visum terkait dengan laporan Nikmir mengenai dugaan persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan Fadel. Karena putri dari pelapor masih di bawah umur, serta membawa anak tersebut harus didampingi ibunya dan petugas. Begitu penjelasan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang menjabat saat itu AKBP Gogo Galesung. Dalam penjemputan itu terjadi insiden Loli yang memberontak dan meraung. Ia tampaknya menolak untuk dijemput. Namun demikian, meski ada penolakan dari Loli, polisi merasa apa yang dilakukan sudah sesuai prosedur. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, juga menegaskan bahwa penjemputan tersebut bukanlah penjemputan paksa, melainkan upaya orang tua melakukan tanggung jawabnya. Setelah dijemput dari apartemen, Loli dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum. Loli kemudian ditempatkan di sebuah rumah aman oleh kepolisian, terutama untuk pemulihan kondisi psikologis Loli. Setelah menjalani visum dan memeriksa Loli, polisi kemudian memanggil Fadel pada 13 Februari 2025. Fadel memenuhi panggilan polisi. Setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam dan dicecar dengan 53 pertanyaan, akhirnya Fadel ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh polisi. Fadel sudah ditetapkan menjadi tersangka karena memang kita mempunyai alat bukti dari keterangan saksi, keterangan ahli, dan tentunya visum. Begitu penjelasan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurmadewi. Fadel disangkakan melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yakni Pasal 76D Junto Pasal 81 Ayat 1 tentang persetubuhan anak yang di bawah umur dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Sedangkan untuk kasus pengguguran kandungan sepertinya masih dalam pengembangan kepolisian. Ini terlihat dari pasal yang disangkakan baru tentang persetubuhan anak di bawah umur. Namun tidak menutup kemungkinan ada pasal lain yang akan menjerat Fadel jika polisi memiliki cukup bukti, dan tentu saja ini bakal memperberat hukuman bagi Fadel. Atas penetapan dirinya sebagai tersangka dan ditahan kepolisian, Fadel melalui keluarganya mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Namun, masih belum dikabulkan kepolisian. Sementara itu, Loli yang kondisi psikologisnya mulai stabil kembali ke pengasuhan Nikmir. Ibu anak yang sebelumnya berseteru itu pun akhirnya bertemu. Loli menyatakan meminta maaf ke ibunya. Begitu juga hubungan Loli dan asisten Nikita, Mel Sahputra, yang sebelumnya saling membuka aib di sosmed tampak akrab dan membuat konten bersama di TikTok. Setelah memeluk sang ibu, Loli menyapa semua kerabat yang datang saat itu, termasuk pada kedua adiknya Aska Raila Ukra dan Arkana Mawardi.
Terdapat momen menarik saat Loli kembali bercengkrama dengan kedua adiknya. Loli mengenalkan Aska dan Arkana pada sosok pria berbaju putih di depannya. Oh, siapakah gerangan pria berbaju putih itu? Sepertinya gebetan baru Loli. Jadi, Fadil di penjara, gebetan baru mengudara nih. Dari sekelumit perjalanan Loli, tampak sekali tentang kematangan emosinya. Kembali ke pengasuhan orang tua tentu menjadi jalan yang terbaik. Jangan pernah lepaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak, terutama di usia-usia kritis, hingga benar-benar dia dewasa. Pun seburuk apapun orang tua, mereka adalah tetap tempat yang ideal untuk bersandar, kecuali kejahatan menyelimutinya.